Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai gerak lurus. Sebelumnya, gerak lurus telah kita pelajari di SMP. Nah, kali ini kita akan memperdalam materi tersebut. Pertama-tama, kita lihat nih, apa aja besaran-besaran pada gerak lurus. Gerak diartikan perubahan posisi terhadap suatu titik acuan. Terdapat sebuah kereta yang sedang melintas, di dalamnya ada penumpang dan ada satu orang anak yang sedang berdiri. Nah, menurut anak tersebut, kereta itu sedang berjalan. Tetapi, menurut orang yang di dalam kereta, terhadap orang sebelahnya, itu menyatakan bahwa orang tersebut tidak bergerak terhadap dia. Maka, ini dinyatakan bahwa gerak ini bersifat relatif, tergantung dari titik acuannya. Kemudian, besaran yang pertama yaitu ada jarak dan perpindahan. Misalkan di sini ada orang, kemudian orang ini bergerak dengan jarak 7 meter. Kemudian, orang tersebut berbalik arah sejauh 3 meter. Berapa sih perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh orang tersebut? Jarak merupakan besaran skalar yang menunjukkan total lintasan. Jarak dilambangkan dengan S atau X. Jadi, jarak yang ditempuh oleh orang tersebut yaitu 7 ditambah 3, 10 meter. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor yang menunjukkan perubahan posisi. Lambangnya sama, tetapi karena vektor, kita menggunakan tanda panah di atas huruf tersebut. Sehingga 7 meter ke kanan, maka bernilai positif. Sedangkan ketika dia bergerak 3 meter ke kiri, min 3. Jadi, total perpindahannya adalah 7 meter ditambah min 3 meter karena arahnya ke kiri. Sehingga perpindahannya adalah 4 meter. Karena bernilai positif, maka perpindahannya 4 meter ke arah kanan dari titik awal. Kemudian, contoh selanjutnya di sini ada titik A, B, dan C. Titik A ke B jaraknya 5 meter, sedangkan B ke C jaraknya 3 meter. Benda bergerak dari A ke C, maka jarak yang ditempuhnya adalah 5 ditambah 3, yaitu 8. Sedangkan perpindahannya sama, 5 ditambah 3, sehingga dihasilkan 8. Jadi jarak dan perpindahannya memiliki nilai yang sama. Tapi jika benda bergerak dari A ke C, kemudian kembali lagi ke B, maka jaraknya 5 ditambah 3 ditambah 3. Jadi totalnya 11 meter. Sedangkan perpindahannya, kita ingat arahnya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. A ke B positif, karena ke kanan. B ke C pun positif, karena ke kanan. Sedangkan C ke B yang jaraknya 3 meter, itu bernilai negatif, sehingga dapat kita tuliskan 5 ditambah 3 ditambah min 3. Sekali lagi, min menunjukkan arah, sehingga didapatkan perpindahannya 5 meter. Itu adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Selanjutnya mengenai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Kelajuan diartikan sebagai besaran skalar yang menunjukkan berapa cepat benda bergerak. Lambang dari kelajuan itu adalah V. Kelajuan rata-rata merupakan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, besar kelajuan rata-rata yaitu V sama dengan S per T, di mana V merupakan kelajuan, S merupakan jarak, dan T merupakan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berubah posisi, disertai dengan arah perpindahannya. Lambangnya V pakai vektor, jadi di atasnya ada tanda panah. Kecepatan rata-rata yaitu perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi V sama dengan delta S.
ini harusnya delta S per delta T. Jadi perubahan jarak dibagi dengan selang waktu. Atau bisa kita tuliskan S2 dikurangin S1 sama dengan T2 dikurangin T1. Atau bisa kita tuliskan juga X2 min X1 per T2 min T1 ya. Dimana V-nya kecepatan, S-nya tadi itu perpindahan dan T-nya waktu ya. S2 itu posisi akhir dan S1 merupakan posisi awal. Jadi perbedaan kelajuan dan kecepatan ada di besarannya. Kalau kelajuan kita menggunakan jarak, kalau kecepatan kita menggunakan perpindahan. Nah, contohnya Hafiz mengendarai sepeda dari A menuju titik B sejauh 800 meter. Kemudian ia berbalik arah ke C sejauh 400 meter. Perjalanan ini memerlukan waktu 5 menit. Tentukan kecepatan dan kelajuan rata-rata Hafiz dari A ke C. Jadi dia geraknya pertama dari A ke B dulu sejauh 800 meter, kemudian dia berbalik arah sejauh 400 meter. Maka kita lihat dulu di sini waktunya harus kita rubah dulu menjadi detik karena di sini masih menit. 1 menit sama dengan 60 detik sehingga 5 dikali 60 detik yaitu 300 detik atau second. Nah, untuk kecepatan rata-rata ingat rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Kita lihat, perpindahan itu dilihat dari posisi awal dengan posisi akhir. Sehingga perpindahannya yaitu 400 dan waktunya 300. Jadi 400 dibagi 300 itu 1,33 meter per second. Untuk kelajuan sama S per delta T, hanya S-nya merupakan jarak. Jaraknya berarti kita cari dulu nih, ke kanan 800, ke kiri 400, sehingga 800 ditambah 400 baru dibagi 300. 800 ditambah 400 itu 1200 dibagi 300, maka dihasilkan 4 meter per second. Jadi kecepatannya 1,33 meter per second, sedangkan kelajuannya 4 meter per second. Jangan kebalik lagi ya. Selanjutnya yaitu ada percepatan dan perlambatan. Percepatan ini diartikan sebagai perubahan kecepatan yang dialami suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Jika menggunakan persamaan matematis, maka dituliskan A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana delta V merupakan V akhir dikurangin V awal, atau V2 dikurangin V1. Ini keterangannya. Itu tadi merupakan besaran-besaran pada gerak lurus. Sekarang kita pelajari mengenai gerak lurus. Sebenarnya, apa sih gerak lurus tersebut? Gerak lurus merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Garis lurus dibagi menjadi 2. Yang pertama ada GLB dan GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak yang memiliki kecepatan tetap. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Karena kecepatannya tetap, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan, atau kita tuliskan percepatannya sama dengan 0. Nah, contohnya seperti pada gambar. Pada selang 2 detik, pelari ini selalu memiliki perubahan jarak yaitu 5 meter. Maka kecepatannya tetap atau konstan. Sedangkan GLBB merupakan gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah setiap saat secara beraturan. Maka kecepatannya berubah beraturan dan percepatannya tetap atau konstan. Nah, GLBB ini ada 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contohnya, sebuah mobil bergerak, asalnya ketika lampu hijau dia memiliki kecepatan yang bertambah, sedangkan saat lampu merah mobil itu mengerem sehingga kecepatannya diperlambat. Grafik GLB. Grafik GLB yang pertama, grafik antara posisi dan waktu di GLB. Nah,
Jadi semakin lama waktunya, maka jarak yang ditempuh maka semakin tinggi pula. Nah, untuk kecepatan terhadap waktu, karena GLB memiliki kecepatan yang tetap, maka kurvanya berbentuk garis lurus. Kemudian, grafik percepatan terhadap waktu. Karena percepatan di GLB itu sama dengan 0, maka garisnya berada atau berhimpit dengan sumbu X atau T. Ini kelihatan ya yang kuning di bawah. Kemudian grafik GLBB. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Karena percepatan di GLBB itu tetap, maka grafiknya berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, ini ada kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatan terhadap waktu untuk gerak GLBB yang dipercepat, maka kecepatannya akan meningkat sehingga grafiknya berupa garis lurus yang menaik. Ini kalau dia berada di kuadran 1 atau V-nya bernilai positif dan T-nya pun bernilai positif. Jika T-nya bernilai positif dan V-nya bernilai negatif, maka arah grafiknya kebalikannya, menurun ya. Ini untuk GLBB dipercepat, sedangkan untuk diperlambat ya kebalikan dari GLBB dipercepat. Nah, ini jadi oke. Selanjutnya, contohnya kita akan menganalisis tentang grafik kecepatan terhadap waktu. Di sini terdapat pergerakan sebuah benda yang digambarkan pada grafik kecepatan terhadap waktu. Tentukan percepatan rata-rata dari detik ke-15 sampai detik ke-20. Yang kedua, perpindahan total dan jarak total. Nah, sebelum membahas ini, kita lihat dulu grafiknya dan kita baca dulu grafiknya. Kita lihat pergerakan benda dari detik ke-0 sampai ke-10. Ini ya yang digarisi merah. Dia kecepatannya meningkat dari 0 menjadi 80 meter per second. Maka benda tersebut mengalami pergerakan GLBB dipercepat. Kemudian dari detik ke-10 sampai ke-15 berupa grafik lurus, maka benda bergerak secara GLB atau kecepatan konstan, yaitu 60 meter per second. Kemudian dari detik 15 ke 20 grafiknya menurun ya, sehingga kecepatannya berubah dari 60 meter per second ke 0 meter per second. Ini disebut GLBB diperlambat. Kemudian, nah ini yang harus hati-hati, dari detik ke-20 sampai ke-25 dari 0 meter per second menjadi 30 meter per second, tapi arahnya bernilai negatif. Ya, berarti karena dia berada di bawah, maka benda tersebut bergerak dipercepat ya. Ingat lagi di grafik sebelumnya tadi. Kalau lupa boleh di playback ke belakang. Kemudian dari detik ke-25 sampai ke-30 maka benda bergerak diperlambat. Sekarang kita bahas yang A. Percepatan rata-rata dari detik ke-15 sampai ke detik 20. Ya, berarti kita lihat dulu. Nah, ini dia tadi bergerak diperlambat ya. Kita cek dulu rumusnya. Percepatan sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V-nya kecepatan akhir dikurangin dengan kecepatan awal. Kecepatan akhirnya ada di 0 ya pada detik ke-20. Kecepatan awalnya ada di detik 15 yaitu 60 meter per second. Jadi V2-nya 0, V1-nya 60. Kemudian waktunya T2-nya 20, T1-nya 15. Sehingga kita tuliskan 0 kurangin 60 dibagi 20 dikurangin 15. Didapatkan min 60 dibagi 5. Dihasilkan min 12 meter per second kuadrat ya. Ini artinya tadi diperlambat. Kemudian untuk menjawab pertanyaan perpindahan dan jarak, karena ini grafiknya antara kecepatan dan
waktu, maka kita bisa cari atau menghitungnya dari luas di bawah kurva. Maksudnya gimana nih? Coba kita lihat detik 0 sampai ke 20. Kalau kita lihat di sini akan membentuk bangun trapesium. Sehingga untuk jarak yang ditempuh dari detik ke 0 sampai ke 20 itu sama saja dengan luas trapesium ke 1. Ya, luas trapesium gimana? Luas trapesium adalah A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. A-nya kita tuliskan jaraknya dari 10 ke 15 berarti 5 gitu ya. Kemudian dari 0 ke 20 itu 20 dibagi 2 dikali tingginya 60. Sehingga 25 dibagi 2 dikali 60 didapatkan 750 ya. Nah, kemudian di sini ada bangun apa lagi nih? Bangun segitiga, sehingga dicarilah luas segitiga yang kedua. Caranya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya dari 20 ke 30 itu membutuhkan jarak 10, kemudian tingginya dari 0 ke 30 yaitu 30. Jadi alasnya 10, tingginya 30 dibagi 2 sehingga didapatkan 150. Nah, untuk perpindahan kita ingat ya, ada yang disebut dengan arahnya. Kita lihat kalau luas bangun pertama itu posisinya ada di atas sumbu X maka bernilai positif, sedangkan untuk bangun kedua itu ada di bawah sumbu X sehingga bernilai negatif, sehingga didapatkan luas 1 dikurangin luas 2. Luas 1-nya 750, luas 2-nya min 150, sehingga perpindahannya yaitu 600 meter. Sedangkan untuk jarak kita tidak memperhatikan arah, sehingga tinggal kita tambahkan saja luas 1 ditambah luas 2, yaitu 750 ditambah 150 dihasilkan 900 meter, sehingga perpindahannya 600 meter, sedangkan untuk jarak yang ditempuhnya adalah 900 meter. Itu tadi pembelajaran kita kali ini. Jika tidak paham, boleh diulangin lagi, bisa ditanyakan atau mencari sumber lainnya. Silahkan dicoba latihannya di Gform. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.